Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan belajar pagi hari ini bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan. Dan saya percaya ini menjadi sebuah kerinduan hati Tuhan supaya semua orang percaya memiliki keintiman dengan Dia. Saya percaya bahwa ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, maka kita akan melihat hasil, akan melihat buah. Sama seperti ketika orang tua kita punya keintiman, ada hubungan, maka anak-anak lahir, saudara. Ketika kita punya hubungan baik dengan seseorang, dan hubungan itu jadi terus berkembang, maka kita akan melihat juga hasil di dalam bisnis, dalam pekerjaan kita akan semakin lebih baik. Amin. Saya percaya bahwa intim dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan itu, ada di dalamnya. Dan ketika umat Tuhan melakukan itu, ya, maka kita akan melihat perkara-perkara besar. Gereja yang sehat itu bukan cuma hanya 10-20 pendoa yang berdoa. Tapi gereja yang sehat itu adalah 100% jemaatnya berdoa. Amin. Jadi bagi saya yang disebut dengan pendoa itu bukan hanya orang-orang yang hanya 10-20 orang, tapi semua jemaat adalah para pendoa, karena mereka punya keintiman dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Alkitab dengan jelas berkata, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Terutama Yakobus 4 ayat 8a, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Hari ini kalau ada yang merasa Tuhan jauh dari saudara, maka Yakobus mengajarkan saudara untuk mendekat kepada Tuhan. Karena ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Kalau kita balikan ayat ini, kalau kita jauh dari Tuhan, maka Tuhan akan jauh daripada kita. Kalau Tuhan jauh daripada kita, maka Bapak Ibu tidak akan pernah lihat terobosan, revival, buah, nggak akan pernah lihat. Tapi sebaliknya ketika Tuhan dekat kepada kita, maka saya percaya bahwa kita akan lihat buah kehidupan, terobosan, pelipat gandaan, jawaban, jalan keluar, kekuatan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Jadi tidak ada cara lain yang bisa saudara dan saya lakukan selain Anda mendekat kepada Tuhan. Saya pakai istilah intim dengan Tuhan. Mengapa kita harus membangun keintiman dengan Tuhan? Karena itu merupakan hal yang Tuhan kehendaki. Setelah saudara dan saya menjadi miliknya, jadi miliknya seperti apa? Kita jadi anaknya. Ketika kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Menurut Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Maka saudara dan saya menjadi anaknya. Sebagai anak Tuhan, maka Bapak Ibu akan disiapkan legacy, itu warisan yang akan disiapkan kepada kita. Saya percaya seorang anak di rumah akan memiliki warisan yang diberikan oleh orang tuanya kepada dia. Ya. Sehingga saudara dan saya, ketika orang tua kita sudah tidak ada, maka kita akan mengelola warisan keluarga dengan baik. Mengapa kita harus membangun keintiman dengan Tuhan? Karena merupakan kehendak Tuhan. Ketika saudara dan saya diselamatkan, ketika kita jadi miliknya sebagai anaknya, maka kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Dan membangun keintiman dengan Tuhan itu bukan cuma 10 tahun, bukan cuma dalam 1 minggu, bukan hanya cuma dalam 1 tahun, atau ketika kita dalam masalah baru kita membangun keintiman dengan Tuhan. Tapi membangun keintiman dengan Tuhan itu adalah never ending. Never ending itu artinya seumur hidup, berlangsung selama-lamanya. Amin. Bukan cuma sekali-sekali ketika saya suka, saya mau, ketika diajak. Tapi saudara dan saya harus membangun keintiman dengan Tuhan itu every minutes, every hours, every day. Kita harus membangun kehidupan keintiman dengan Tuhan.
Dan kehidupan keintiman dengan Tuhan itu merupakan sebuah persiapan saudara dan saya. Satu waktu nanti ketika kita disebut dengan mempelai Kristus. Saya percaya bahwa persiapan yang baik akan membuat seberapa kita sanggup. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Yang membuat mereka bijaksana dan yang membuat mereka disebut bodoh itu adalah ada pada persiapan mereka. Dan salah satu persiapan saudara dan saya adalah dalam doa. Yang bodoh itu tidak punya minyak. Minyak itu gambaran kehidupan doa, Bapak Ibu. Dan Alkitab berkata, belilah minyak. Kalau Bapak Ibu baca dalam Matius pasal 24, kamu harus membeli minyak. Ketika mereka pergi membeli minyak, tuan rumah itu datang. Pesta sudah berlangsung, pintu ditutup. Kata beli itu artinya harus ada harga yang Bapak Ibu dan saya keluarkan. Harus ada harga yang Bapak Ibu dan saya berikan. Kita harus berikan waktu kita sebagai sebuah persiapan dalam doa. Alkitab katakan 1 jam itu cuma bertahan. Tidak sanggupkah engkau bertahan 1 jam saja? Jadi kalau Bapak Ibu berdoa hari ini 5 menit, puji Tuhan. Maka dalam doa dan puasa ini tambah jadi 10 menit. 10 menit jadi 20, 20 jadi 40 menit. Bapak Ibu dan saya terus meningkat sampai kita punya waktu-waktu doa 1 jam dengan Tuhan. Karena itu merupakan masa-masa, waktu-waktu persiapan untuk kita menjadi mempelai Kristus. Amin. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, maka itu seperti kalau seorang arsitek, maka hal yang pertama yang dia pikirkan ketika ingin membangun sebuah menara pencakar langit adalah dia harus menggali ke dalam, menaruh dasar yang dalam, cakar ayam dalam. Kalau itu bangunan 50 lantai, maka semakin dalam dasar yang dia taruh, maka akan membuat bangunan itu baik-baik saja. Demikian juga kehidupan rumah rohani ini. Ketika Bapak Ibu ingin melihat bahwa kita menjadi rumah rohani yang kuat, maka keintiman itu menjadi sebuah dasar. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Keintiman saya dengan Tuhan adalah sebuah dasar yang harus saudara dan saya bangun. Keluarga tanpa doa, maka akan mudah roboh. Membangun bisnis pekerjaan tanpa dasarnya doa akan mudah roboh. Membangun pelayanan tanpa dasarnya doa, maka akan mudah roboh. Semua hal yang Bapak Ibu lakukan tanpa membangun di atas dasar keintiman dengan Tuhan, seperti membangun di atas dasar batu karang, maka akan mudah roboh. Bapak Ibu sedang membangun di atas pasir, dan tidak akan pernah bertahan lama. Amin. Tapi kalau Bapak Ibu mau untuk Bapak Ibu melihat kekuatan, Bapak Ibu ingin melihat kemenangan, Bapak Ibu ingin melihat keberhasilan, dan terobosan yang besar yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya, maka membangunlah di atas dasar yang kokoh. Dan keintiman dengan Tuhan itu, seperti Bapak Ibu membangun di atas dasar yang ditaruh dalam-dalam. Sehingga ketika bangunan itu dibangun, angin boleh datang, cuaca boleh berubah, musim boleh berganti, tapi bangunan yang Bapak Ibu bangun itu akan tetap semakin kuat dan akan bisa menampung ribuan orang di dalamnya. Mereka tinggal dalam keadaan aman dan nyaman. Amin. Kalau mau lihat bahwa semua yang Bapak Ibu bangun dalam keadaan aman dan nyaman, maka bangunlah keintiman. Saya tidak berkata bahwa tidak ada angin. Saya tidak katakan bahwa tidak ada masalah. Saya tidak katakan bahwa tidak ada persoalan. Saya katakan ada persoalan, ada tantangan, ada ujian. Tapi tidak akan mempengaruhi saudara, dasarnya kokoh. Dan orang yang intim dengan Tuhan itu tidak membawa dia, menjadikan dia rugi, tapi akan membawa keuntungan yang luar biasa bagi dia. Keuntungan secara rohani, bahwa dia semakin mengenal Tuhan lebih dekat. Keuntungan secara rohani, bahwa dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Keuntungan secara rohani, bahkan dia akan diubahkan menjadi seperti Yesus. Dan keuntungan secara fisikly, saudara akan mendapatkan berkat-berkat jasmani yang luar biasa. Entah itu Bapak Ibu lihat pekerjaanmu diberkati, promosi, terobosan dalam keuangan, dan hal lain sebagainya. Saya percaya bahwa orang yang intim dengan Tuhan itu tidak rugi sama sekali. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, keintiman dengan Tuhan tidak membuat saya rugi, tapi membawa untung lebih banyak. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu yang belum punya waktu intim dengan Tuhan, minimal 1 jam, mari latih. Orang yang berdoa 1 jam, dia juga mulai dengan 5 menit pertama.
Dan selalu 5 menit pertama itu nggak mudah, saudara. Bagi seorang ibu wanita, ketika dia pejamkan mata, dia ingat itu tadi kompornya udah mati atau belum. Itu tadi pakaian di mesin cuci itu apa sudah dijemur atau belum. Itu rumahnya udah, itu makanan sarapan anak saya sudah dibuat. Banyak 5 menit pertama itu adalah pergumulan berat dan banyak orang yang tidak bisa melewati 5 menit pertama. Tapi kalau Bapak Ibu bisa melewati 5 menit pertama, maka Bapak Ibu juga akan sampai di 1 jam pertama kali dalam hidup. Jangan berhenti dengan apa yang datang mengintimidasi. Aduh, doa itu capek, pegal-pegal, duduk lama nanti mau ngomong apa. Ayo datang, nyanyi lagu, 2-3 lagu. Bapak Ibu nyanyikan di hadapan Tuhan. Yang sudah berbahasa roh, ayo berkata-kata dengan bahasa roh. Yang belum berkata-kata dengan bahasa roh, pakai akal budi saudara dan berkata-kata kepada Tuhan. Hal yang sangat menguntungkan bagi saudara dan saya. Ada orang yang malas ibadah, tapi mau hasil besar, ya nggak mungkin. Tuhan jawab segala hal yang Bapak Ibu inginkan melalui doa. Jadi kalau orang nggak punya kehidupan doa, dia nggak dapat jawaban apa. Matius pasal 7 ayat yang ke-7 berkata, triple M, doa itu ada 3 M. Meminta, mencari, dan mengetok. Mengetok pintu dibuka, mencari, mendapatkan, meminta, dan Bapak Ibu akan menerimanya. Artinya kalau kita tidak berdoa dan menerapkan 3M ini, Bapak Ibu nggak dapat apa-apa. Orang Kristen, orang percaya, mungkin banyak maunya, banyak inginnya, tapi tidak punya kehidupan doa. Didoain oleh hamba Tuhan, boleh-boleh saja. Tapi Bapak Ibu harus punya keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu harus melatih dirimu bertumbuh. Mulai dengan 5 menit pertama, 10 menit pertama, 20 menit pertama, 30 menit pertama, nanti Bapak Ibu akan punya 1 jam. Karena tadi saya katakan merupakan keuntungan. Keuntungan membangun hubungan dengan Tuhan itu. Kenapa? Sampai kita membangun keuntungan dengan Tuhan untung. Karena Tuhan itu adalah otoritas tertinggi. Amin. Dia adalah otoritas tertinggi. Otoritas tertinggi itu adalah suka-sukanya Tuhan. Kapan saja dia mau berkati saudara, kapan saja dia pulihkan saudara, kapan dia bisa membuat yang miskin jadi kaya, kaya jadi miskin, bisa. Dia mempromosi seseorang dan menurunkan seseorang. Alkitab katakan hati raja-raja adalah tangan Tuhan. Seperti batang air yang akan dia alirkan kemana saja dia mau. Mazmur 9 ayat 7 dan ayat yang ke-8 berkata, Tuhan itu adalah otoritas tertinggi. Mazmur 9 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Boleh ditampilkan ayatnya? Alkitab berkata bahwa Tuhan itu adalah otoritas tertinggi. Kalau saudara lihat bahwa kalau Tuhan otoritas tertinggi, maka keadaanmu, situasimu akan baik-baik saja karena kita dikendalikan oleh Tuhan. Berkat itu datang daripada Tuhan. Mazmur 9 ayat yang ke-7. Alkitab berkata Yesus adalah otoritas tertinggi. Dan kalau kita lihat dalam, ini ada multimedia atau tidak ini. Dalam Roma 11 ayat 36, sumber dari segalanya. Tuhan itu sumber dari segala-galanya. Dan ketika Bapak Ibu datang kepada dia, maka kalau dia, Yesus adalah sumber segala-galanya, untuk apa kita takut? Kalau kita bangun keintiman dengan Tuhan yang adalah otoritas tertinggi, dia yang memutuskan, dia yang membuka pintu, dia yang memberkati, dia yang memberikan saudara dan saya pintu-pintu yang baru. Kalau dia sumber segalanya, maka Anda dan saya akan menikmati janji-janji Tuhan. Dalam Roma 11 ayat 36, ini ada multimedia atau tidak? Kenapa multimedianya? Tolong di setiap ayat firman Tuhan ditampilkan. Jadi ini bentuk dari pelayanan ya. Jangan diamkan. Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia. Dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sumber segala-galanya itu dari Tuhan.
Dan kalau kita lihat Yeremia 29 ayat 11, Alkitab katakan bahwa Tuhan itu punya rancangan yang indah. Yeremia 29 ayat yang ke-11, Alkitab berkata bahwa sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu keuntungan membangun hubungan dengan Tuhan. Anda datang pada otoritas tertinggi yang memutuskan segala sesuatu. Anda datang kepada sumber segala-galanya. Anda datang kepada orang yang membuat rancangan yang terbaik kepada Anda. Bahkan kalau kita lihat di Mazmur 118 ayat yang pertama dikatakan bahwa Tuhan itu baik. Wow. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Amin. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita sedang membangun sesuatu dengan orang yang baik, pribadi yang baik. Wow. Kalau Bapak Ibu lihat Mazmur 33, 18, 19, Tuhan sanggup menolong, sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Ada banyak ayat tentang keuntungan membangun hubungan dengan Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Boleh tunjukkan ayat 18-nya. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Keintiman dengan Tuhan akan membuat Anda hidup dalam more than enough. Ada kingdom supply, ada penyediaan karena Allah kita sanggup. Dan Yakobus pasal 4 ayat 8 berkata, tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Itu akan terjadi ketika saudara datang menyembah Dia. Yakobus 4 ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Artinya kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan dekat dengan kita. Jangan berharap pemulihan. Jangan berharap terobosan. Jangan berharap ada jalan keluar. Jangan berharap ada kesembuhan. Jangan berharap ada pertolongan Tuhan kalau Anda malas doa. Kalau Anda nggak punya keintiman dengan Tuhan. Tapi sebaliknya ketika kita mendekat kepada Tuhan dan punya keintiman dengan Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan akan mendekat kepada kita. Dan ketika Tuhan dekat kepada kita, Bapak Ibu akan menerima segala yang terbaik dari janji-janji Tuhan. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau menerima segala yang terbaik dari janji-janji Tuhan? Bangun keintiman dengan Tuhan. Untungnya lebih banyak. Nah, ciri orang yang intim dengan Tuhan itu, Bapak Ibu bisa lihat bahwa ciri orang yang intim dengan Tuhan itu adalah mereka memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya komunikasi intim dengan pasanganmu, maka komunikasimu baik. Betul? Sering ngobrol, sering bicara, sering ngomong dari hati ke hati. Ketika Bapak Ibu lihat seseorang intim dengan Tuhan, dia suka ada di hadirat Tuhan. Dia suka berdoa, dia suka ibadah, dia suka baca firman, dia suka berkomunikasi dengan Tuhan. Ingat, doa itu bukan monolog. Kehidupan doa itu bukan monolog, bukan satu orang yang bicara. Tapi doa itu adalah dialog. Saya bicara, Tuhan dengar. Ketika saya diam, Tuhan bicara. Tuhan bicara, saya dengar. Dan ketika saya bicara, Tuhan dengar. Harus memiliki komunikasi yang baik. Kalau kita di rumah, anak dengan orang tua, harus berkomunikasi dengan baik. Papa, saya mau beli ini, saya mau kuliah di sini, saya begini, Papa, saya begini, saya begini. Sama, kita dengan Bapa kita di surga, kita bisa punya komunikasi yang baik. Ciri pertama dari seorang yang intim dengan Tuhan itu adalah komunikasi yang baik. Dan yang kedua itu, dia tidak gentar, dia tidak takut untuk menghadapi siapapun. Apapun, siapapun, dan apapun. Saya tidak bicara tentang orang ini datang dan dia mengatakan bahwa saya dari sikapnya sombong, bukan. Tapi dia tidak gentar. Dia tidak gentar itu artinya dia tahu bahwa dia kepada siapa dia sembah. Ya, ada saya ketemukan dengan orang-orang yang ketika ketemu dengan orang-orang tertentu itu dalam hal orang itu punya kedudukan, punya harta dan sebagainya. Kemudian dia dia mempungkuk dan dia merasa sangat minder, dia malu.
Saudara ketemu dengan orang, Anda dan saya, Alkitab ajarkan menghormati orang. Tapi Anda harus cuma menyembah satu pribadi, yaitu Tuhan. Saudara tidak boleh sombong, tapi tidak boleh gentar menghadapi siapapun. Amin. Orang yang intim dengan Tuhan punya ciri itu, tidak gentar menghadapi siapapun. Dan orang yang intim dengan Tuhan, Bapak Ibu akan lihat bahwa hidupnya itu dia tidak takut dengan situasi. Dia tidak takut dengan keadaan, tidak khawatir terhadap apapun juga. Ada orang yang lihat ketika uangnya berkurang, maka dia mulai takut, dia gentar. Tidur malamnya nggak bisa nyenyak. Bapak Ibu mulai belajar percaya bahwa hidup saudara dan saya, ketika kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, Anda tahu bahwa hidupmu intim dengan Tuhan, maka jangan khawatir. Kekhawatiran itu bukan atmosfer kerajaan Allah. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, kekhawatiran itu bukan bagian yang datang dari Tuhan, bukan atmosfer kerajaan Allah. Bagaimana menghilangkan itu? Bapak Ibu harus intim dengan Tuhan. Ini merupakan ciri dari orang yang intim dengan Tuhan. Mereka tidak pernah khawatir. Alkitab berkata dalam Matius pasal ke-6, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Nanti kalau Bapak Ibu baca, mulai ayat yang ke-21, 22, 23, 24, ya, Alkitab mengajarkan kepada kita, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Bahkan Tuhan berkata, kamu lihat burung di udara yang tidak menabur, tidak menanam, yang tidak menuai, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Kamu jauh melampaui burung-burung itu. Tuhan sedang berkata begini, masa kamu harus diumpamakan dengan burung yang tetap diberi makan, yang tetap bisa terbang. Ya. Saudara dan saya juga harus hidup dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada orang yang pakai media-media online hanya untuk cuma minta-minta, yang datang dan minta-minta dari jemaat-jemaat yang lain. Saya percaya bahwa itu kehidupan yang kebenar. Ya. Itu kehidupan yang kebenar. Kalau ada dalam komunitas ini, itu bertobat, saudara, gak boleh. Ya. Kita tidak harus khawatir dengan apapun juga. Kita harus belajar bekerja dengan tangan kita dan percaya bahwa penyediaan Tuhan itu ajaib. Amin. Punyalah keintiman dengan Tuhan. Kehidupanmu dengan Tuhan harus intim dengan Tuhan. Supaya Bapak Ibu melihat janji-janji penyertaan yang ajaib. Dan kalau orang kok tidak khawatir, maka pasti tidak bingung. Amin. Kalau dia tidak bingung dan tidak khawatir, maka saya percaya dia akan menjadikan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan orang yang intim dengan Tuhan selalu berbuat baik kepada setiap orang. Orang intim dengan Tuhan itu, Tuhan mengubah hidupnya. Yang tadinya pelit dan medit jadi orang yang murah hati. Yang tadinya kasar jadi lemah lembut. Yang tadinya malas jadi rajin. Keintiman dengan Tuhan itu merubah hidup kita, merubah karakter kita. Amin. Ketika Bapak Ibu lakukan itu, maka Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara ajaib, perkara-perkara luar biasa. Dan keintiman dengan Tuhan akan membuat imanmu semakin teguh, imanmu kokoh. Jemaat Tuhan harus sampai pada tingkatan ini. Kalau kita mau dewasa dengan Tuhan, maka kita harus sampai di tingkatan ini. Karena Yesus datang akan nikah dengan umat Allah yang dewasa. Tuhan gak nikah dengan anak-anak. Tuhan nikah dengan orang dewasa. Haleluya. Amin. Iman yang teguh, iman yang kokoh. Hasil hubungan intim dengan Tuhan itu, mari kita lihat di Mazmur 91. Ayatnya yang ke-14 sampai 16. Sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ingat, bila ia berseru kepada namaku, aku akan menjawab. Aku akan meluputkannya dan memuliakan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kalau Bapak Ibu perhatikan Mazmur 91, ayat 14 sampai ayat 16, Tuhan berkata, hatinya melekat padaku. Apakah hati saudara melekat kepada Tuhan? Ataukah hati kita melekat kepada apa yang ditawarkan dunia? Uang, kedudukan, harta.
Karena uang makanya kita nipu orang, kita bicara bohong dengan orang hanya untuk diri kita. Atau kalau hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku akan meluputkannya. Meluputkan saudara dari masalah. Bukan Tuhan tidak bawa ketika ada masalah, lalu Bapak Ibu dibawa jalan pintas. No. Anda hadapi masalah, tapi Tuhan akan meluputkan saudara. Daniel dalam gua singa, Sadrak Mesak Abednego dalam dapur api. Alkitab katakan Tuhan tidak mematikan singa. Tuhan tidak padamkan api, tapi Tuhan izinkan mereka ada di dalamnya. Dan ingin membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, adalah sumber berkat, sanggup menyelamatkan dan menolong kita dalam situasi keadaan apapun. Firman Allah berkata, Tuhan akan meluputkan kita dari kejahatan. Bukan cuma meluputkan, membentengi kita. Karena kenapa? Karena kita mengenal namanya. Dan firman Allah berkata, bila kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Berapa banyak yang suka dijawab oleh Tuhan? Berkali-kali saya katakan ketika Bapak Ibu datang berdoa, maka ada 3 jawaban. Ya, tidak tunggu. Itu juga jawaban dari Tuhan. Bila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab dengan ya, tidak tunggu. Bapak Ibu harus sepakat dengan Tuhan dulu. Kalau kita sepakat dengan Tuhan, maka prosesnya yang tadinya 13 tahun dipersingkat jadi 3 hari. Tapi kalau tidak sepakat dengan Tuhan, 13 tahun bisa jadi 130 tahun. Apakah kita bisa hidup 130 tahun? Kan belum tentu, saudara. Tapi saya percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Bahkan bukan cuma Tuhan menjawab, dari ayat yang tadi kita baca dari Mazmur 91, 14, 16, Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan. Dalam masalah, dalam persoalan, ketika Bapak Ibu datang, mencari dia dengan sungguh-sungguh intim dengan dia, maka dia menyertai kita. Meluputkan kita dari kejahatan, supaya kita bisa memuliakan. Bukan cuma memuliakan namanya. Memuliakan itu diterjemahkan dengan memulihkan kita. Kalau Bapak Ibu keadaannya, Bapak Ibu katakan, aku dalam situasi kondisi yang dalam problem, dalam ujian, dalam masalah, maka keintiman dengan Tuhan dapat memulihkan kita. Hari ini kalau Bapak Ibu nggak pernah punya waktu-waktu berdoa, berdoalah, dan Anda akan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau Anda nggak punya waktu baca Alkitab, baca firman Tuhan, dan firman Tuhan akan memulihkan kita. Bahkan bukan cuma itu, Alkitab berkata tadi, dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan kita. Jadi orang panjang umur itu, ya, dikatakan begini, akan Tuhan kenyangkan kita dengan panjang umur. Kenyangkan di sini Bapak Ibu tidak kekurangan apapun, Anda akan sehat, Anda akan kuat, Anda akan melihat janji pertolongan, perlindungan, penyertaan yang ajaib dinyatakan dalam hidup saudara. Dan firman Allah berkata, Tuhan akan perlihatkan kepada kita keselamatan. Keselamatan itu adalah sesuatu yang intim dengan Tuhan. Karena itu tidak terjadi dengan sendirinya. Itu harus dimulai dengan sebuah kemauan dari hati kita. Ada orang yang malas kerja, bisa untuk kerja tapi malas. Punya masih muda tapi malas kerja. Alkitab katakan orang malas jangan dikasih makan. Amin. Tapi orang rajin, di rumahnya banyak harta benda. Artinya, Tuhan akan memberkati mereka yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Anda bekerja, Anda suka doa, Anda punya keintiman, Anda bekerja dan Anda suka doa, maka Alkitab katakan Anda akan diberkati oleh Tuhan. Anda mungkin tanya kepada saya, Pastor Luther, jadi bagaimana cara untuk membangun keintiman dengan Tuhan? Bagaimana caranya untuk saya bisa membangun keintiman dengan Tuhan? Saya berikan kepada Anda beberapa hal dengan cepat. Ada beberapa hal, ada 4P, saya katakan, ada 4P. Yang pertama adalah pengenalan akan Tuhan. Kita harus punya pengenalan akan Tuhan. Cara membangun hubungan dengan Tuhan adalah Bapak Ibu harus mengenal Tuhan. Kalau kita nggak mengenal Tuhan, kita sulit membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya suami, punya istri, kalau dulu pacaran dan Bapak Ibu tidak mengenal istrimu, saya percaya, tidak mengenal pasanganmu, tidak mungkin diajak nikah Bapak Ibu mau. Betul? Saya percaya di sini tidak ada orang yang ketemu 1 jam atau 1 hari langsung diajak nikah langsung mau. Nggak ada. Ada di sini yang ketemu 1 hari, ketemu di mall langsung, ayo nikah dengan aku yuk.
terus yang diajak terus langsung mau. Saya percaya Anda akan mikir ribuan kali, yang ajak saya ini penjahat atau pendeta, belum tentu. Kalau Anda dapat pendeta, haleluya, puji Tuhan, ribuan kali. Ya. Tapi kalau itu penjahat dan pemalas, ya, maka itu jadi problem dalam hidup saudara. Maka Bapak Ibu perlu waktu. Waktu yaitu yang namanya pengenalan. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga berkata begini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Wow, ini ayat luar biasa yang ditulis oleh Hosea. Marilah kita mengenal. Kata marilah adalah kata ajakan. Bapak Ibu mau datang atau tidak terserah. Tapi ketika kita mau datang, maka Alkitab katakan, berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Bapak Ibu jangan cuma coba satu kali lalu gagal, nggak mau doa itu banyak penghalang, lalu nggak lakukan lagi. Nggak lakukannya berapa tahun? 10 tahun. Nanti masalah datang lagi, coba lagi, nggak jadi lagi. Nggak lakukan berapa tahun? 20 tahun. Mau lakukan yang ketiga lagi, udah mati. Jadi jangan jadi orang Kristen. Jangan jadi orang Kristen yang datang kepada Tuhan. Ya, yang datang kepada Tuhan itu asal-asalan, karena saya mau saya datang. Kalau enak datang, kalau nggak enak nggak mau. Ya, sama. Kalau misalnya yang khotbah siapa? Pastor Luther, banyak orang. Kalau orang lain, ya kita nggak masuk deh. Ya, jangan seperti itu. Tuhan bisa bicara melalui ayam kampung. Tuhan bisa bicara melalui keledai. Makanya Bapak Ibu lihat anak-anak muda nanti akan sharing. Orang-orang baru akan sharing. Karena Tuhan bisa bicara kepada mereka. Anak saya khotbah, saya catat apa yang dia khotbah. Karena Tuhan bisa bicara kepada mereka. Ya. Ayam kampung bisa tegur Rasul Petrus. Keledai bisa tegur seorang nabi. Kalau itu binatang bisa tegur hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Apalagi kita yang ciptakan segambar, yang imagodi, segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan bisa pakai bibir mulut mereka untuk bicara kepada kita. Bahkan Bapak Ibu harus siap untuk lihat bahwa penggenapan firman dalam Yoel pasal 2, 28-30, Tuhan pakai bayi-bayi, Tuhan pakai anak-anak, Tuhan pakai remaja, Tuhan akan pakai orang-orang tua, Tuhan akan pakai generasi yang namanya baby boomers, 59 tahun sampai 69 tahun. Dan Tuhan akan pakai generasi 70 tahun ke atas yang namanya generasi silent, akan bicara kepada umat Allah. Jadi telinga kita ini harus telinga yang mengenal Tuhan. Karena Tuhan akan pakai siapa saja untuk bicara kepada kita. Nggak boleh punya hati yang sombong. Nggak punya kekerasan hati. Tapi harus punya teachable spirit. Roh yang mau diajar. Katakan haleluya. Tulis amin di situ. Puji Tuhan. Makanya Bapak Ibu sering dengar gini, tak kenal maka tak sayang. Kan? Semakin kenal tambah sayang. Kan begitu. Kalau Bapak Ibu tidak mengenal, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka tidak akan sayang. Haleluya. Makanya kalau Bapak Ibu, kalau kita ada meeting-meeting, ya gathering seperti yang kemarin di Denpasar, datang Bapak Ibu. Kan selama ini kita ketemu by online. Kita bikin gathering itu setahun sekali. Dimanapun itu Bapak Ibu datang supaya kita tambah saling kenal. Sehingga tambah sayang. Dan tambah mencintai komunitas kita ini. Semakin bertumbuh. Bapak Ibu nggak berjuang sendiri kalau ada masalah. Bapak Ibu bisa masuk ke grup tolong dukung doa. Maka teman-teman yang kenal Anda akan dukung Anda. Tapi kalau nggak pernah muncul, terus tiba-tiba minta doa. Ya, mungkin orang doa satu kali tapi tidak akan ingat. Ada orang-orang yang terus tetap ada dalam doa-doa kami. Every day disebutkan. Ada banyak anak-anak kami tanya, Papa itu siapa lagi Papa? Karena dimasukin dalam doa-doa pribadi. Karena kami kenal. Maka tambah disayang. Tak kenal maka tidak sayang. Ya, makanya kemarin ketika di Denpasar selama ini cuma lihat Ibu Diana ya dengan Ibu Rita yang ada di Kalimantan di sana, tapi ketika ketemu, wow, ya tambah kenal. Haleluya. Nah, pengenalan akan Tuhan juga sama. Harus diusahakan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Baca firman. Bila perlu harus 1 hari,
baca satu kitab selesai. Satu hari baca satu kitab selesai. Oh, pastor banyak sekali. Ya Bapak Ibu baca Yunus, kan Yunus cuma satu pasal. Ya, ya kalau baca kitab Mazmur satu hari 150 pasal, mungkin Bapak Ibu sampai di tengah-tengah, kepalanya sudah tunduk dan Bapak Ibu tidur di atas Alkitab. Jadi bukan kita yang baca Alkitab, Alkitab baca kita. Karena kita tidur di atas Alkitab. Apalagi kalau pulang kerja malam, capek, suruh baca satu kitab. Waduh, nggak punya kekuatan. Tapi di pagi-pagi seperti ini, Bapak Ibu bisa latih sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Itu cara kita untuk mengenal Tuhan dengan detail, dengan benar. Amin. Berapa banyak yang mau? Sampai di sini Bapak Ibu mengerti? Itu P yang pertama, pengenalan akan Tuhan. P yang kedua itu pengalaman dengan Tuhan. Bapak Ibu harus punya pengalaman berjalan dengan Tuhan. Pengalamannya ketika Anda berdoa untuk satu masalah, lalu tiba-tiba Tuhan buka pintu, Bapak Ibu harus bersyukur itu, dan jadi itu sebagai sebuah encounter with God, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Mazmur 103 ayat 1-6. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Wow! Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperasnya. Bapak Ibu, yang kedua itu adalah pengalaman dengan Tuhan. Kalau kita sedang merasa jauh dari Tuhan, ingat akan pengalaman kita dengan Dia. Ingat bagaimana Tuhan tolong kita kemarin. Remember. Kalau kita lihat kitab Wahyu, ada triple R situ. Remember, remove, dan repentant. Kita harus melakukan 3 hal ini. Ingat apa yang Tuhan lakukan kemarin. Kemudian saudara dan saya harus mereposisi hati dan pikiran bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan tolong saya kemarin, maka hari ini pun juga Dia akan tolong saya dengan cara yang ajaib. Kalau kemarin sudah luar biasa, hari ini sungguh amat luar biasa. Tambah 2 kata di depan luar biasanya. Sungguh amat luar biasa. Kalau hari ini sungguh amat luar biasa, besok sangat amat luar biasa sekali. Itu berarti every day Anda akan berjalan dengan hal-hal yang luar biasa. Pengalaman dengan Tuhan akan membuat Anda tidak mudah mundur, tapi membuat Anda terus berjalan maju. Kalau Bapak Ibu sedang merasa jauh dengan Tuhan, ingat pengalaman ketika Anda pernah mengalami perjumpaan pertama kali dilawat oleh Tuhan. Pertama kali Anda dinubuatin, kok benar ya? Kok bisa tahu ya? Hamba Tuhan yang doain saya, kok bisa tahu? Ingat itu Bapak Ibu. Bahwa Tuhan memperhatikan Anda. Hamba Tuhan mungkin gak kenal Anda. Tapi Tuhan bisa bicara dengan detail kepada saudara. Ingat itu menjadi pengalaman pribadi. Ketika Anda membutuhkan orang untuk menolong saudara, tiba-tiba Tuhan kirimkan orang bukan cuma 1, 10. Anda kaget, aku cuma minta 1, tapi jawabnya 10. Ketika Anda butuh keuangan, lalu Tuhan berkati usahamu, pekerjaanmu diberkati. Atau Tuhan pakai tangan orang lain untuk menolong saudara. Ingat itu, jangan lupa. Mungkin Anda sedang mengalami padang gurun yang kering. Tuhan selalu berkata, ingat kepada apa yang aku lakukan kepadamu ketika engkau masih di Mesir. Ingat juga supaya saudara jangan lupa diri. Saya selalu berkata, kalau ada di cermin, selalu berkata, Luther, kamu harus sungguh-sungguh. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh, banyak orang di sana yang akan Tuhan pakai. Saya selalu berkata kepada diri saya, bahwa kalau saya tidak sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan bisa pakai orang lain untuk ganti saya. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh, Tuhan bisa pakai orang lain untuk ganti saudara. Ingat terus tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Ingat siapa diri kita. Ingat dari mana kita berasal. Ingat bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Supaya kita punya pengalaman dengan Dia. Jangan lupakan kebaikannya. Amin.
Supaya jangan timbul akar pahit. Orang yang lupa kebaikan Tuhan itu mudah sakit hati. Beberapa orang di tempat ini sakit hati dengan suaminya. Tinggal dengan suaminya, senyum dengan suaminya, tapi hatinya tawar. Ya, karena tidak melupakan kebaikan. Ingat masa-masa pacaran dulu. Masa-masa pergi makan bakso. Masa-masa gandeng tangan dulu. Setelah anaknya 3, nggak pernah gandeng tangan lagi. Suami kalau berjalan, pimpin pasukan di depan, istrinya di belakang, tangannya, ayo, 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 ayo. Itu dulu saya dulu seperti itu. Saya ingat seperti itu, istri saya katakan, aku ini lagi hamil. Saya katakan, ayo cepat-cepat. Dia katakan, aku ini lagi hamil. Kita berjalan duluan. Ya, dulu mau digandengan tangan. Waktu pacaran anaknya udah 2. Ya, istrinya yang dulu cuma beratnya 50 kilo, sekarang setelah hamil anak pertama naik 20 kilo. Kaget, saudara. Jalannya lebih dulu. Ya. Yang ketawanya ibu-ibu, bapak-bapak senyum-senyum saja. Ya. Istri saya katakan, gara-gara kamu nih, aku naik berat badan. Saudara, pengalaman. Jangan lupa, saudara. Ingat terus. Ya. Jangan kita lupakan kebaikan Tuhan, supaya jangan sakit hati. Ya, istri saya selalu berkata bahwa papanya berkata dulu, kalau kamu lihat seseorang, kamu harus pakai kacamata ribbon. Ya. Jangan pakai kacamata ribbon, katanya. Kalau pakai kaca, ya, itu sangat penting. Ya, ingat kebaikannya. Dan saya lihat dari istri saya, kalau misalnya seseorang misalnya buat salah, dia selalu berkata, kamu ingat yang baik-baik saja. Ingat kebaikan. Coba kamu cari, pasti orang itu ada kebaikan dari orang itu. Semua orang yang konseling dengannya juga, dia selalu berkata seperti itu. Dan saya pikir, yes, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Supaya tidak timbul akar pahit dalam diri kita. Amin. Beberapa orang yang putus asa, tidak mau lagi berdoa, karena lupa kebaikan Tuhan. Ingat bahwa dia itu baik. Bapa yang sangat amat baik. Tidak meninggalkan saudara sedetik pun. Akan menolong Anda dan saya. Yang percaya, katakan amin 1 miliar triliun kali. Itu berapa banyak duit itu? Ya. Ya. Tuhan Yesus baik untuk saudara. Kalau yang pertama adalah pengenalan akan Tuhan. Yang kedua adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, ingat pemberian untuk Tuhan. Pemberian untuk Tuhan. Lukas 12 ayat 34. Saya ingin ajarkan Bapak Ibu pagi hari ini. Supaya Bapak Ibu punya keintiman dengan Tuhan. Saya baca banyak buku, saudara. Dan saya lihat semua orang yang dipakai oleh Tuhan. Bahwa mereka punya sebuah dasar yang kokoh yang tidak pernah mereka tinggalkan, yaitu punya keintiman dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau dipakai oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu ada, maka Bapak Ibu harus punya pemberian kepada Tuhan. Pemberian untuk Tuhan. Lukas 12:34, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau Bapak Ibu tidak mau berikan hartamu kepada Tuhan, maka hati Bapak Ibu juga tidak ada di situ. Amin. Kalau Bapak Ibu tidak mau harta itu, kalau Bapak Ibu Lukas 12 ini, harta di sini bukan hanya bicara. Nanti Bapak Ibu lihat juga Lukas 16. Tuhan bicara katakan bahwa uang itu mewakili 7 hal dalam hidup kita. Uang itu mewakili kasih, uang mewakili kebenaran, uang mewakili kesetiaan, uang mewakili tanggung jawab, uang mewakili integritas, uang mewakili hati, dan yang ketujuh, uang mewakili iman kita. Keintiman dengan Tuhan. Kalau bicara 4P bukan cuma pengenalan, bukan cuma pengalaman, tapi pemberian untuk Tuhan. Orang intim dengan Tuhan pasti akan memberi. Beri waktu, beri tenaga, beri pikiran, pasti akan memberi. Bapak Ibu jangan harapkan. Ada kalanya hamba Tuhan yang sederhana pun orang lihat dia kaya. Dan saya berkali-kali orang datang dan berkata, pastor pinjam uang dong, pastor minta tolong ini dong. Ternyata itu orang yang suka nipu, bukan cuma pinjam dari pendetanya. Tapi pinjam juga dari jemaat-jemaat yang lain juga dia nipu. Dan orang seperti ini tidak dapat perkenanan di hadapan Tuhan.
Satu waktu nanti ketika dia berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan minta pertanggungjawaban atas nafas yang diberikan kepada dia dengan cuma-cuma, atas tenaga yang Tuhan berikan kepada dia setiap pagi. Dia lakukan apa itu? Untuk memberkati dirinya sendiri dan memberkati orang lain. Satu waktu juga Tuhan akan minta pertanggungjawaban daripada Bapak Ibu tentang harta, tentang uang secara fisik. Yang Bapak Ibu punya banyak, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu ikut memperluas kerajaan Allah atau Bapak Ibu hanya pakai untuk diri sendiri? Semua kita harus diminta pertanggungjawaban. Karena apa yang ada pada kita itu juga datang dari Tuhan. Keintiman dengan Tuhan akan mengajarkan kita tentang salah satunya adalah P yang ketiga adalah pemberian untuk Tuhan. Kalau kita mau melekat kepada Tuhan, taruh harta kita kepada Tuhan. Saya nggak suruh Bapak Ibu jual rumah, jual mobil. Bapak Ibu ambil uangmu semua di bank, lalu taruh di gereja. Saya tidak ajarkan itu pengajaran sesat. Ya. Tapi saya mau ajarkan kepada saudara, bahwa semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. Dan Bapak Ibu harus kelola dengan baik. Contoh Alkitab adalah ketika Tuhan berkata kepada Abraham, aku minta Ishak. Kenapa Tuhan gak minta hartanya yang banyak itu? Karena kalau Tuhan minta Ishak, itu Tuhan minta masa depan Abraham. Abraham sudah umur 130 tahun. Menurut salah satu teolog dari Ibrani yang bernama Yosefus. Dan Ishak sudah umur 30 tahun. Ishak bisa lawan papanya. Tapi Abraham melakukan dengan ketaatan. Bapak Ibu lihat, bukan hanya uang, tapi ketaatan kita. Bukan hanya uang, tapi waktu kita. Bukan hanya uang, tapi tenaga kita. Bukan hanya uang, tapi pikiran kita. Bukan hanya uang, tapi hidup kita. Menurut Roma, pasal 12 dan Ibrani pasal 12. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan minta kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus kepada Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Bukan cuma saudara dan saya punya pengenalan, harus mengenal Tuhan lebih dekat. Bukan cuma pengalaman berjalan dengan Tuhan. Bapak Ibu harus punya pemberian untuk Tuhan. Bapak Ibu tahu bahwa kalau membaca Alkitab, ketika orang memberikan persembahan, Yesus selalu berdiri dan menyaksikan orang yang memberi. Bapak Ibu pernah lihat masuk di gedung gereja, ketika memberi, lalu gembalanya pergi di depan kotak persembahan, lalu memperhatikan orang memberi itu, kalau sekarang langsung keluar di headline koran, gembala mata duit, karena memperhatikan, ayo buka, saya mau lihat berapa. Dilihat loh saudara. Uang jatuh di sana diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika seorang janda datang memberi persembahan, Tuhan panggil murid-murid, hei ayo sini lihat. Orang ini, wanita ini memberi lebih banyak daripada orang yang tadi semua. Yang tadi memberi dari kelimpahannya, tapi dia memberi seluruh hidupnya dari apa yang ada padanya. Ada kalanya Tuhan menguji kita, memberkati kita dengan apa yang Bapak Ibu berikan. Tadi saya katakan bukan cuma uang, tapi waktu, tenaga, pikiran. Kalau ada kesempatan untuk menabur, jangan lari, belajar memberi yang terbaik. Saya latih itu selama saya ikut Tuhan, dan saya lihat tidak pernah kekurangan. Selalu mengalami more than enough. Selalu mengalami penyediaan demi penyediaan, selalu mengalami keadaan yang luar biasa. Karena Tuhan nggak pernah hutang apapun. Anda memberi, melakukan dengan cinta. Anda tabur tenaga, tuai kesehatan. Anda tabur waktu, Anda akan punya waktu-waktu yang terbaik. Anda tabur pemikiran, Anda nggak akan pikun. Anda nggak akan pikun. Anda tabur seluruh hidupmu, Anda dapat kehidupan yang luar biasa, kehidupan kekal menanti Anda. Dan P yang keempat, yang terakhir adalah prioritaskan Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Haleluya. Musuh dari memprioritaskan Tuhan ini adalah cinta uang. Lukas 10 ayat 39 berkata, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria memilih memprioritaskan Tuhan daripada sibuk melayani lebih dulu. Marta sibuk melayani, tapi Maria duduk mendengarkan perkataan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan
artinya Anda memilih bagian yang terbaik. Memprioritaskan Tuhan, tanda bahwa Anda mengenal Tuhan, mau mengenal Tuhan, mau intim dengan Tuhan. Maria memilih intim dengan Tuhan, daripada sibuk dengan pelayanan. Saya bisa saja khotbah hampir setiap hari, tapi kalau saya nggak punya keintiman dengan Tuhan, saya belum mengenal Tuhan dengan intim. Amin. Bapak Ibu mungkin setiap hari bisa mengikuti ibadah, tapi kalau Bapak Ibu nggak punya waktu-waktu pribadi keintiman dengan Tuhan, untuk mengenal Dia, untuk baca Alkitab sendiri, untuk punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, untuk punya waktu memberi kepada Tuhan, kita belum mengenal Tuhan. Apalagi kita tidak memprioritaskan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita memprioritaskan Tuhan, mendengarkan perkataannya. Amin. Ketika kita mau melakukan sesuatu, mengambil keputusan, lalu kita mau bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Maria datang tanya kepada Tuhan, Tuhan kira-kira pelayanan saya apa ya? Tuhan berkata, ini pelayananmu adalah duduk di kakiku, jadi pensyafaat. Pelayananmu adalah kamu menyampaikan firman. Pelayananmu adalah melayani dengan uangmu. Pelayananmu adalah melayani dengan pengalamanmu. Pelayananmu adalah melayani dengan karunia-karunia yang dipercayakan kepadamu. Menomor satukan Tuhan. Itu artinya Anda mendahulukan Tuhan, nomor satu. Kira-kira bisnis apa yang saya harus lakukan ya Tuhan ya? Bapak Ibu mungkin bisnis sudah maju, tapi ketika mau lakukan lagi bisnis yang baru, tanya Tuhan lebih dulu. Itu artinya saudara dan saya memprioritaskan Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu pagi hari ini, mari kita belajar mengenal Tuhan. Mari belajar punya pengalaman-pengalaman intim dengan Tuhan. Pengalaman dan iman dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan prioritaskan Tuhan menjadi yang pertama. Orang prioritas kepada Tuhan itu adalah dia tidak meninggalkan mesbah doanya. Dia punya pujian penyembahan yang selalu kontinu, rutin dengan Tuhan. Dan dia akan mengalami kebaikan dan anugerah Tuhan yang hebat, yang ajaib dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang percaya dan diberkati Tuhan pagi hari ini, tulis di kolom komentar pagi hari ini. Saya mau intim dengan Tuhan. Mulai hari ini, saya mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan mau belajar intim dengan Tuhan. Saya percaya Anda diberkati Tuhan pagi hari ini. Yang diberkati Tuhan pagi hari ini, mari tulis di kolom komentar saudara, saya sungguh amat diberkati Tuhan pagi ini. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Bicara kepada kami. Hamba berdoa biarlah umatmu. Mereka membangun keintiman pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan. Dengan Tuhan. Supaya mereka mengenal Engkau secara pribadi. Mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mereka orang yang suka memberi. Pemberian untuk Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Memberi uang, memberi tenaga, waktu, pemikiran mereka kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi mereka mau boros. Karena selama hidup kami berhutang banyak dengan Tuhan. Kami mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Dan kami mau memprioritaskan Tuhan lebih daripada segalanya. Sehingga kami akan mengalami anugerah kebaikan pertolongan. Pagi hari ini akan menjadi pagi yang penuh dengan mujizat. Pagi akan mengubahkan hati kami. Karena firman-Mu sanggup mengubahkan hidup kami. Hamba berdoa Roh Kudus tolong mereka. Berikan kepada mereka gairah. Ingatkan mereka. Engkau bisa bicara kepada mereka secara pribadi. Pakai suami mereka, pakai istri mereka. Untuk bicara kepada mereka. Di waktu-waktu lagi doa puasa 10 hari. Pakai anak mereka, pakai orang tua mereka. Pakai teman rekan mereka untuk bicara kepada mereka. Ingatkan mereka supaya mereka punya keintiman dengan Tuhan. Engkau juga bisa pakai masalah, situasi, keadaan. Untuk membawa mereka semakin dekat dan mengenal Engkau secara pribadi. Aku berdoa pagi hari. Engkau Bapa yang baik. Dan tidak ingin melihat kehancuran. Tapi ingin melihat kami diberkati. Ingin melihat pemulihan besar terjadi. Hamba berdoa pagi hari ini. Anugerah-Mu turun bagi kami. Kekuatan-Mu Engkau berikan kepada kami. Sehingga mereka akan melihat kebaikan Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Dinyatakan atas hidup mereka. Berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman. Berdoa untuk Yemima.